Hi everyone, welcome to this video. In this occasion, we would like to learn a new interesting topic. This topic is water cities. Please enjoy. Have a look at these pictures. Can you see Pensione Pozzi, Londra Palace and Hotel Marconi? What pictures are these? Yes, you're right. These are the pictures of some hotels in Venice. Venice is a city located in Italy. Do you know about it? You can browse the information of Venice in the internet. What do you think their star ratings are? What kind of rooms, facilities, and services would you expect to find in these hotels? These tags. Okay, do you understand? And do you know what is the best hotel in your city or area? Can you recommend the best hotel in your city or area? If you can, please write down what makes them special on the comment of this video. Now we will learn about comparatives and superlatives. Komparatif dan superlatif merupakan ungkapan perbandingan dalam bahasa Inggris. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, namun salah satunya memiliki kelebihan. Untuk superlatif digunakan untuk mengatakan bahwa suatu benda itu yang paling dari di antara benda-benda lainnya. Dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kata sifat untuk mengungkapkan perbandingan. Nah, kata sifat itu tentu memiliki beberapa macam ya. Macam maksudnya ada yang terdiri dari satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, dan seterusnya. Untuk kata sifat yang memiliki satu suku kata saja, untuk membuat komparatif, kita menambahkan er pada akhir kata. Jika kita ingin membentuk superlatif, maka tambahkan est pada akhir kata. Contohnya, big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Short, shorter, shortest. Contoh dalam kalimat untuk komparatif. He is taller than me. Untuk superlatif, she is the tallest student in our class. She is the tallest student in our class. Kemudian untuk kata sifat yang memiliki 2 dan 3 suku kata, kita menggunakan more sebelum adjektif untuk membentuk kalimat komparatif. Contohnya, she is more beautiful than my sister. Untuk membuat kalimat superlatif dari 2 dan 3 suku kata adjektif, kita menggunakan kata most sebelum adjektif tersebut. Contohnya, Andri is the most diligent student in his class. Kemudian untuk kata sifat yang berakhiran huruf Y, untuk membentuk kata komparatif, huruf Y diganti menjadi I, sehingga berakhiran IER. Contohnya, mathematics is easier than physics. Kemudian untuk membentuk kalimat superlatif, kita ubah huruf Y itu juga menjadi huruf I, sehingga akan berakhiran IEST. Contohnya sebagai berikut. Language is the easiest subject to study. Kemudian untuk menyatakan bahwa
dua hal itu equal atau setara, kita menggunakan pola S plus adjective plus S. Contohnya sebagai berikut. We want the atmosphere to be as friendly and informal as before. Kita menginginkan suasananya agar ramah dan juga tidak formal seperti sebelumnya. To make a negative comparison, gunakan not ya plus S plus adjective plus S. Contohnya, bedrooms in 2-star hotels are not as spacious as in 4-star hotels. Kamar tidur di hotel berbintang 2 tidaklah seluas atau selega kamar tidur di hotel berbintang 4. Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata sifat yang irregular atau tidak beraturan sehingga perubahannya dari kata sifat menjadi komparatif dan superlatif tidaklah ada pattern yang khusus. Contohnya, good, better, best, bad, worse, worst, dan far, further, furthest. Ya, perlu diingat, jangan dilupakan, dalam kalimat komparatif kita meletakkan than setelah kata sifat. Dalam kalimat superlatif kita meletakkan the sebelum kata sifat. Ya. Jangan lupakan than dan the tersebut. Oke, silahkan latihan ini dikerjakan. Bisa ditulis di buku tulis Anda. Sudah saya berikan contoh ya. Itu ada the tallest, kemudian the most practical, dan juga more exciting. Tinggal dilanjutkan. Masih ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang rumpang. Kemudian ini juga untuk latihan. Lihatlah informasi mengenai hotel-hotel di Venice berikut ini. Gantikanlah kata yang bercetak miring dengan kata-kata sifat yang ada di dalam box kotak. Gunakan kamus untuk membantu Anda. Silakan Anda kerjakan ini di buku tulis Anda. Misalkan, the quality large hotel with its good facilities offers every new comfort at lower prices than others of similar standard. Anda gantikan kata quality dan kata new di situ karena keduanya bercetak miring dengan kata sifat dari kotak ini, famous sampai delightful. Nah, seringkali kita menemui kata-kata yang tidak kita ketahui artinya. Nah, bagaimana caranya menebak atau memprediksi kata-kata yang kita belum tahu artinya tersebut? Sebelum kita benar-benar membuka kamus atau bertanya pada guru, kita dapat menebak makna kata-kata tersebut yang berada dalam sebuah teks tersebut dengan cara melihat kalimat lain sebelum atau sesudah kata tersebut. Cara yang lainnya adalah kita bisa mengidentifikasi apakah kata itu merupakan kata sifat, kata benda, atau kata kerja. Kemudian, apakah kata itu memiliki makna positif atau makna negatif? Apakah kata itu kata formal atau informal? Dan apakah ada gambar yang bisa membantu kita untuk memprediksi? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana merespon a written complaint. The following phrases are useful when responding to a written complaint. Tentu saja dalam pelayanan ya, misalkan kita menjual jasa seperti hotel, ada saja pengunjung, customer, konsumen yang komplain terhadap ketidakpuasan mereka akan layanan kita. Oleh karena itu kita harus tahu cara meresponnya dengan baik. Jika komplainnya tertulis, maka kita juga harus bisa merespon komplain mereka secara tertulis pula. Yang pertama, we must show our sympathy. We could use this phrase. We are very sorry to hear that you did not enjoy your blah blah blah. You did not enjoy your meal. You did not enjoy your stay. You did not enjoy your holiday, etc. Kita harus bisa menunjukkan simpati kita. Kemudian yang kedua, we must apologize. Kita harus meminta maaf kepada mereka.
We apologize for any inconvenience caused, but bla bla bla. Ya. Kami meminta maaf atas segala ketidaknyamanan, tetapi bla bla bla. Maka kita menyampaikan pula reasoning kita, ya. Ataupun menyampaikan pula kompensasi yang akan kita berikan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah give explanations, menyampaikan penjelasan. We are writing to explain a few points. Firstly, we are afraid that we are not responsible for bla bla bla. Secondly, finally, ya. Kita harus bisa menyampaikan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi dan sebagainya. Kemudian offer compensation if necessary. Please accept our apologies and an offer of bla bla bla. Ya, kita menawarkan kompensasi yang kita berikan, misalkan pengembalian 50% dari uang yang telah dibayarkan, kemudian memberikan diskon untuk kunjungan setelahnya, ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah close with a formal salutation. Frasa ini bisa digunakan. Yours sincerely. Okay, the last one is about the description of a hotel. Please write down a description of a hotel located in your city or maybe other cities in Indonesia and make it into a poster like this. So your assignment is to make a poster which explains about the description of a hotel located in your city or another city in Indonesia. I think that's all for this occasion. I hope that this video will really help you to understand these materials. Thank you and see you in the next video.